Bor ini juga menarik Pak. Selama ini Banda Aceh ini pesisir utara itu seperti tersisihkan ya. Ya. Kawasan Banda Aceh ini memang setiap kota itu ada kawasan yang kurang maju. Tapi selama ini Banda Aceh ya kawasan utara ini mungkin Bor itu kemancing ya. Kemancing ya. Ya. Pak balik ke Ule Karing tadi. Ule Karing ini kan emang DID-nya udah selesai Pak. Kalau DID sudah selesai didesain oleh Kementerian PUPR dibantu ya. Oh dibantu. Kemudian kan isu pelebaran Ule Karing ini udah sangat lama nih disuarakan terutama oleh warga-warga Ule Karing, tapi sepertinya sulit terwujud. Ini masalahnya Pak, biaya yang tinggi atau memang toko-toko di situ tuh tidak mungkin lagi direlokasi selain tidak mungkin. Seperti apa masalahnya? Kalau saya lihat dari misalnya kita ketemu dengan toko dan masyarakatnya atau pemilik tokonya, sebenarnya pemilik toko tidak ada keberatan ya kalau diganti rugi memang cocok. Kemudian konsepnya juga kita kan tidak menghilangkan ciri khasnya, misalnya kan Ule Karingnya, malah kan kita jadi bahasanya dimodernisasikan lah misalkan kan. Saya kan ada warung kopi Solong, Cunun dan sebagainya. Itu kan ada, nanti kan dibuat juga toko-toko itu, cuma diatur dengan menarik dan sebagainya. Jadi nampak secara arsitekturnya, estetika kotanya itu kita itu nanti kualitas bangunan-bangunan itu apakah misal polanya nanti kan pola kerjasamanya bagaimana, ini kan skemanya yang nanti kan apakah kalau memang pemerintah membayar toko masyarakat, nanti yang toko yang dibawa oleh pemerintah ini diprioritaskan yang orang-orang yang terkena toko itu menyewa atau bagaimana itu tenis nanti tenisnya. Tapi inti dari kita berbagai pertemuan dan sebelumnya prinsipnya mereka juga setuju menjadi tata simpang tujuh itu supaya lebih baik dan menarik sehingga jadi ikon baru ya. Karena ini sudah punya nama UPP Ule Karing dan simpang tujuhnya. Saya pikir kalau itu dibangun kemudian promosikan, diiklankan mulai dari Instagram mobile itu kan itu lebih dahsyat sekali itu. Ya, kalau Ule Karing ini nggak ikonik sama lokasi ya, nggak seperti Belang Padang, tapi dia ikonik dengan kopi atau tempat ngopi yang paling betul itu ya di Ule Karing ya. Mungkin salah satu jualan Ule Karing itu nanti bisa jadi kawasan kopi ya. Progresnya ini terus jalan cuma walaupun belum melambat tapi progresnya berjalan ya mudah-mudahan ini berarti kemudian yang menjadi khawatir kita Ule Karing saat ini kawasan Banda Aceh ini kan ke pesisir sana Krung Barunajaya Ule Karing semakin tumbuh ya, perumahan-perumahan sebagai kawasan perumahan. Jadi kalau memang telah direvitalisasi atau ditangani itu bisa menjadi kemacetan yang parah ya di Simpang 7 kan. Jadi begitu Senralun, Simpang 7 Ule Karing itu ternyata walaupun belum ada nampaknya, tapi sebenarnya progres di program itu tetap jalan. Jadi itu memang sedikit lambat Pak, karena dia tidak bisa ditangani oleh satu pihak Pemko Banda Aceh ya, kolaborasi dah. Karena memang untuk cukup pelik mungkin. Yang pertama mungkin biayanya juga itu yang paling besar kayak apa? Salah satu itu lebih besar sangat jauh di atas Belang Padang besar. Itu bisa ratusan. Ya mungkin di atas 200 miliar ya. Iya, bisa ratusan miliar itu untuk cuma untuk membangun bundaran. Pak, nanti kalau itu bundarannya ada tugu. Ada bundaran, jadi nanti di tugu di bundaran itu ada cangkir kopi. Oh, itu menandakan Ule Karing. Memang Ule Karing itu udah melekat dengan kopi Ule Karing. Jadi identitasnya adalah di tugu di simpangnya itu cangkir dengan cangkir kopi. Cangkir kopi. Sebenarnya biji kopi juga bisa. Tapi kita pilih cangkir biar ya sebenarnya sama aja. Ini hanya sebagai simbol aja. Nah, jadi mungkin kita sebagai masyarakat cuma bisa berharap nih, berdoa supaya Simpang 7 Ule Karing itu cepat bisa terrealisasi dengan wajah dan bisa mengubah wajah kota Banda Aceh. Apalagi Ule Karing itu juga salah satu kawasan yang sering dikunjungi oleh tamu Banda Aceh. Selama ini mereka ke Ule Karing itu buat ngopi kemana Pak? Ngopi di beberapa warung kopi atau sekitar mencari kopi. Tapi selama ini wajah Ule Karing itu kan belum berubah. Mungkin dengan berubah itu akan menjadi semacam mengubah wajah kota Banda Aceh. Baik Pak Jalal, tadi setelah kita bincang-bincang soal
yang paling banyak itu soal revitalisasi Blang Padang dan beberapa program pembangunan di Banda Aceh. Mungkin ada closing statement Pak dari Bapak soal rencana-rencana pembangunan di Banda Aceh. Ya, mungkin terima kasih. Ini statement akhir ya akhir acara. Kita pemerintah kota terus berbenah kota pada dengan sistem yang terukur gitu ya. Kemudian kita spot-spot ini kita pilih di mana yang menjadi prioritas. Kemudian terus setelah satu ke satu kita coba lihat ya, kita pilih. Misal seperti yang saya sampaikan tadi, di beberapa spot yang sudah kita bangun, kemudian kita pindah karena keterbatasan anggaran kita. Sebenarnya kalau di Penayung sendiri itu kan sempat banyak spot yang memang perlu kita benar. Selain bisa pasar lama yang sudah pindah ke Landingin, kemudian juga ada lapangan smacknya itu sendiri, itu juga sudah ada konsep dan itu tinggal kita langkah selanjutnya, tahapan berikutnya kalau memang pasarkan selesai. Itu di Penayung sendiri ya karena itu kan juga menjadi CBD kota. Nah, ada tempat-tempat lain misalnya di Kuntung misalnya di Lambuk dan di Panteri kan itu ada bekas sungai. Oh ya, yang dekat Masjid Hari ini. Ya, itu kan juga perlu juga kita pikir penataan karena itu juga menarik ya, ada elemen sungai dan sebagainya. Itu perlu kita pikirkan ke depan setelah memang selesai yang lain ya, yang tadi saya sampaikan harus memang bertahap. Itu konsepnya di Lambuk dia ada alur, kemudian bisa kita tata juga itu pekerjaan sudah selesai, juga mungkin bisa juga kita pikirkan menjadi air baku jadi sumber air baku untuk wilayah-wilayah yang sekitar itu kan. Memang itu mungkin limbah domestik rumah tangga itu kita harus kumpulkan kumpulkan yang dibuang lagi ke situ. Itu mungkin beberapa hal yang sangat selain juga sungai-sungai yang lain ya, misalnya Platwi, kemudian Lamio, kemudian juga kayak tadi yang Pak Anas sampaikan di pantai itu kan, pantai Syapola juga kalau kita lihat sekarang kan pantainya cukup bagus, tapi kan penataannya masih belum ya. Jadi sehingga orang kan bergerak atau menikmati pantai seolah Koleli, padahal ada pantai lain ya, orang wilayah timur kota atau barat timur selatan kota itu Lekaring dan Syapola itu bisa menikmati ke situ kan. Jadi kemacetan dalam kota juga akan terpecah. Itu mungkin konsep-konsep itu kami juga sudah punya beberapa konsep ya untuk kita tata itu kota. Cuma kan kembali dengan terbesar anggaran kita, juga lahan yang menjadi masalah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah yang itu di pusat kota samping Kota Gubernur ya, itu juga sudah ada hall-nya ya, ada city hall lah ya, kalau dulu BMO sekarang Banda Aceh Convention Hall, Banda Aceh Convention Hall misalnya kan, ada masjid, ada PKA, ada kantor gubernur, sungai juga ada. Itu kan satu kalau kita tata juga itu sangat menarik kan, sangat bagus. Juga lingkatan orang juga banyak yang salah. Ini sudah kita rencanakan juga, perencanaannya konsep sudah kita sampaikan ke provinsi untuk ditangani. Itu kira-kira gambaran ke depan yang akan coba kita terus lakukan. Kita tidak berhenti mohon dukungan dari warga. Jangan nanti setelah kita tata, kita bangun ya pemeliharannya kan malah ada masyarakat kita sebagian malah merusak kan. Ini juga mohon dari kita, karena ini milik kita kan, aset kita. Yang misalnya contoh pengalaman kita pasang nanti besi-besi itu dicopot sehingga karena dijual dan sebagainya ya. Karena itu jadi masalah sosial juga bagi mohon ini karena sama kita jaga sehingga memang aset yang sudah dibangun fasilitas publik terpelihara dan kita manfaatkan bersama. Itu yang kami harapkan kepada warga kota Banda Aceh supaya sama-sama kita merasa memiliki aset fasilitas publik untuk itu kira-kira bagus. Terima kasih. Itu tadi closing statement dari Pak Kadis PUPR Banda Aceh, Pak Jalaluddin. Mungkin itu dialog atau diskusi kita tentang pembangunan Banda Aceh selama ini. Semoga ini berjalan, semua yang sudah diprogramkan berjalan lancar dan benar-benar bisa membawa meningkatkan pelayanan atau membuka ruang-ruang baru untuk masyarakat gitu.
Demikian Saudara Alun, Serambi Podcast hari ini. Jangan lupa untuk selalu menonton Serambi Podcast yang hadir setiap hari. Kita akan membahas soal pembangunan kota, pelayanan publik, sepak bola, bisnis hingga politik. Demikian. Mungkin demikian hari ini kebersamaan saya bersama Pak Jalal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.